Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pelajaran kita hari ini adalah tentang IPA, memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pada hari Minggu, Edo pergi ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah seorang peternak kelinci. Setelah sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk berkeliling melihat kandang kelinci. Edo sangat kagum dengan gerak-gerik kelinci yang lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Pak Rudi menjelaskan, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Sekarang, marilah kita baca teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah manusia dan hewan dalam bergerak memerlukan organ gerak. Organ gerak manusia dibagi dua, yaitu menjadi organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Kerjasama antara dua organ gerak tersebut disebut dengan sistem gerak. Sedangkan fungsi rangka di dalam tubuh hewan dan manusia antara lain sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, melindungi organ yang lunak, tempat pembentukan sumsum, memberikan bentuk tubuh, serta menegakkan tubuh. Setelah kalian membaca teks di atas, apakah kalian tahu yang mana merupakan ide pokok dari sebuah paragraf? Sebuah paragraf di dalamnya hanya memuat satu ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kemudian kalimat utama kita kembangkan lagi menjadi kalimat pengembang, kalimat pengembang, kalimat pengembang, sehingga selanjutnya menjadi sebuah paragraf. Sebagai contoh misalnya, Edo suka kelinci. Ini adalah ide pokoknya, dia menyukai kelinci ya. Kita buat sebagai kalimat utama, Edo sangat menyukai kelinci. Pak, bagaimana kalau ide pokok kalimatnya sama dengan kalimat utama? Ya nggak apa-apa. Selanjutnya, kita buat kalimat pengembangnya, sehingga nanti dapat menjadi sebuah paragraf. Edo sangat menyukai kelinci.
Dia begitu kagum karena kelinci dapat melompat serta bulunya yang halus. Ia ingin sekali memiliki seekor kelinci. Gimana? Sudah paham belum? Coba kalian baca kembali paragraf-paragraf dalam teks tadi. Kalau kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya, berarti kalian sudah jago. Kalau belum, terus latihan ya. Baiklah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Semangat terus belajarnya ya. Oh iya, selama masa belajar di rumah, jangan lupa untuk sering-sering membaca ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.